Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Ya, kita ketemu lagi ya. Setelah hari Minggu kita ibadah hari ini, kita merayakan Jumat Agung, Good Friday. Saya percaya ini bukan sebuah cerita dongeng, tetapi ada satu pribadi yang mulia, satu pribadi yang tanpa dosa. Dia mengorbankan dirinya untuk menggantikan kita. Menggantikan setiap kita yang harusnya mati binasa dalam maut, tetapi hari ini kita boleh hidup. Amin. Kasih Yesus begitu luar biasa atas setiap kita. Mari siapkan hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebab Dia sudah melakukan bagian yang terbaik. Dan ini saatnya kita mau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Yes. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari sama-sama dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan kami
yang terbaik, nyawanya tersedia buat setiap kita yang di tempat ini. Ku bersyukur atas kasih-Mu, Yesus. apa arti hidupku, Ya Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur, sungguh ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, kasih-Mu besar. Kau tebus hidupku, Kau tebus hidupku Tuhan. Sungguh ku bersyukur, oh Tuhan, atas bukti kasih-Mu bagi kami. Tiada yang lebih besar selain kasih-Mu Tuhan, selain salib-Mu. Ku bersyukur, Kau baik, Kau baik bagiku, Kau baik bagi kami. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, kekal selamanya, kekal selamanya. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, nyanyian pujian syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Glory, glory, Yesus, oh Yesus. Hosana, Hosana bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Dia Raja yang duduk di tahta. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Syukur, syukur. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan, selain hidup dalam Engkau, hidup bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Yesus, oh yes, Hiana namanya namashe. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur
Tiada kata yang dapat ungkapkan sungguh kami bersyukur. betapa ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Kau layakkan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkanku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan.
Hanya karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Oleh karena salib-Mu Bapa, kami dimenangkan. Ada tempat yang mulia, ada anugerah yang tercurah, ada kemerdekaan sejati yang tersedia, yaitu salib-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini kami merenungkan karya salib-Mu dalam hidup kami. Tidak ada kata yang bisa kami ungkapkan selain kami bersyukur dan bersyukur. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari segala, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu Tuhan, milik-Mu oh Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Cepat saja katakan oleh darah, salib-Mu, ya kuasa darah-Mu Tuhan membasuh kami. Thank you Jesus. Salib-Mu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, Kau yang pulihkan kami oleh kuasa salibmu. Haleluya, thank you Jesus, thank you Lord God. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, kuasa salibmu. Glory, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Luar ya Mose namanya, luar base doya base. Haleluya, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Worthy is the Lamb. You are worthy God. Thank you Lord God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord God. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Light of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, Darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? What is the Lamb?
is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. What is the Lamb? Oh, what is the Lamb? Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. Jesus, Son of God. Darling of heaven, crucified. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is Mari tutup mata kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa ada, bahkan Tuhan kami bisa memperingati Tuhan Jumat Agung di mana Engkau mengorbankan dirimu bagi kami. Mari Roh Kudus Engkau terus berbicara bagi kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa hadir, Engkau Tuhan yang senantiasa Tuhan menolong kami, bahkan Engkau sudah menebus kami Tuhan dengan harga yang mahal. Terima kasih untuk setiap kebaikan, setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan dan tunjukkan bagi kami. Teruslah Tuhan Engkau bekerja, teruslah Engkau nyatakan kasih setiamu. Terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, mari Roh Kudus berbicara bagi kami. Ingatkan kami akan firman-Mu hari ini supaya benar-benar Tuhan kami hidup seperti yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Ya, selamat beribadah saudaraku hari ini. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama kembali. Kita memperingati ibadah Jumat Agung pada hari ini ya. Saudara yang ada kegiatan di luar nantinya, ya semoga Anda bisa berkonsentrasi lebih dulu. Nah, saudara coba sama-sama kita lihat. Ya, kenapa kita berikan judul tentang tetelestai? Ya, kenapa kita harus bicara tentang ini, saudara? Ya, tetelestai ini bukanlah sebuah kata dari sebuah ungkapan putus asa. Jadi tetelestai atau sudah selesai itu bukan sebuah ungkapan ya udahlah, ya udah selesailah hidup saya, bukan saudara. Tetapi tetelestai yang diucapkan Tuhan ya ketika dia disalibkan, itu justru punya arti bahwa semuanya sudah genap. Ya, semuanya sudah tertutupi, semuanya sudah tergenapi. Lunas, tidak ada sisa. Itu arti tetelestai.
Ya artinya apa? Kalau kita bicara tentang dengan seseorang, kita benar-benar sudah selesai hubungan kita dengan orang itu. Benar-benar sudah selesai, saudaraku. Ya, nah itulah yang dilakukan Yesus terhadap apa? Terhadap hutang dosa. Nah, kenapa saudara? Kalau kita bicara tentang dosa, pasti orang berpikir apa yang diselesaikan? Bukankah dosa itu bisa diselesaikan dengan moral? Bukankah dosa bisa diselesaikan dengan apa? Dengan perbuatan baik. Ya, bukankah dosa itu bisa dilakukan dengan pertobatan? Saudara harus tahu bahwa dosa itu bukan hanya bicara tentang apa yang kita lakukan, tapi dosa itu bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Kalau Anda melihat, saudara, kalau Anda melihat di dalam Roma, coba kita lihat sama-sama. Di dalam Roma dikatakan, ya, bantu saya next sekali. Ya, di dalam Roma 3:23 dikatakan begini, saudara. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena semua orang apa? Telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ulang sekali lagi, saudara. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Ini bukan bicara tentang orang itu hanya berbuat dosa. Tapi ini adalah sebuah kondisi, saudara, bahwa semua manusia itu lahir pun udah dosa. Semua manusia, saudara, di dalam batinnya, naturnya itu, kita ini telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah turun dari standar ilahi. Makanya ketika di Taman Eden dia mencari manusia, itu karena apa? Karena ada satu frekuensi yang berbeda ketika sudah kehilangan standarnya Tuhan. Saya kasih Anda sebuah ilustrasi, saudara. Ya, ilustrasinya begini, saudara, bahwa kalau seseorang itu punya utang, ya seseorang punya utang bukan ratusan juta, bukan juga miliaran, tetapi hutangnya nambah tiap hari. Kebayangkan, saudara? Jadi terakumulasi tiap hari. Bukan sekali utang selesai, bukan, saudara. Sekali utang terus kemudian tunggu pelunasan, enggak. Tetapi Anda coba bayangkan kalau ada seseorang yang berutang, tapi terus bertambah tiap hari, berbunga setiap hari. Nah, dia enggak bisa bayar, saudara. Dan dia juga tidak bisa menghentikannya. Dia sudah kerja keras, dia sudah coba bayar sedikit demi sedikit, tapi tetap tidak bisa lunas. Kemudian saudara, ada satu orang yang berkata begini, ya, saya tidak akan bantu kamu cicil, saya akan bayar lunas semuanya. Nah, itu artinya saudara bahwa dosa itu memang harus dibayarkan, tidak bisa dicicil dengan perbuatan baik. Dan saya pernah bilang beberapa minggu yang lalu bahwa dosa ini hanya bisa diselesaikan kalau ada apa? Ada orang lain yang datang kepada kita dan kemudian membayar lunas. Nah, pertanyaannya sekarang begini, saudaraku, kenapa dosa manusia itu harus diselesaikan? Ini pertanyaan yang paling krusial. Ya, kenapa dosa manusia harus diselesaikan? Ada yang pernah bertanya kepada saya, Pak, bagaimana Pak kalau orang tanpa Kristus, apakah bisa selamat? Saya bilang tidak bisa. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di mana di dalamnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus. Kenapa? Karena Yesus yang bayar dosa kita. Nah, coba Anda lihat, saudara, alasan-alasan kenapa dosa itu harus diselesaikan. Yang pertama coba kita lihat. Karena apa? Kalau Anda perhatikan di layar ini, karena Allah itu kasih tetapi juga adil. Dia mengasihi manusia, dia mengasihi kita sebagai anaknya. Tapi dia tidak bisa serta-merta meniadakan hukuman. Paham tidak, saudaraku? Ya, dia tidak bisa berkata, oh ya udah, karena kamu anak saya, maka kamu kebal. Kamu punya imunitas. Nggak bisa, saudaraku. Tetapi dikatakan apa, saudara? Dia itu punya kasih kepada kita, dia sayang kepada kita. Tapi saudara harus ingat bahwa apa? Tuhan itu diikat dengan keadilan. Kita lanjut, saudara. Nah, kenapa dosa itu harus diselesaikan? Karena apa, saudara? Karena Allah itu kasih tetapi juga adil. Jadi nggak bisa begini, saudara. Ketika kita buat satu peraturan, ya, atau gereja ini buat satu peraturan, kemudian anak saya melanggar,
oh karena dia anak saya, dia kebal. Nggak bisa. Karena kalau saya ini memberikan dia imunitas, kekebalan terhadap hukuman, maka saudara, musuh akan menuntut. Benar nggak? Apa alasannya? Makanya Anda jangan heran saudara bahwa kenapa harus ada salib. Dia tidak bisa mengabaikan dosa, dia tidak bisa pura-pura tidak melihat kesalahan. Kalau dia abaikan dosa, maka dia bukan Allah yang adil. Nah yang kedua saudara, kenapa dosa itu harus diselesaikan oleh Tuhan? Yang kedua coba kita lihat, karena dosa itu menciptakan apa saudara? Utang. Dosa itu menciptakan hutang. Jadi dosa itu bukan cuma pelanggaran, tapi dosa itu adalah hutang terhadap apa? Kekudusan Allah. Makanya kalau Anda baca, upah dosa itu ialah apa saudara? Ialah maut. Nah dari sinilah kita mulai memahami tentang yang namanya karma. Apa yang ditabur oleh orang itu juga yang dituainya. Nah kalau saudara bicara tentang reinkarnasi, saya bilang saudara itu adalah unsolved problem sebenarnya. Satu problem yang tidak bisa diselesaikan, satu solusi yang tidak pernah bisa menemukan titik akhir. Karena begini saudara, reinkarnasi adalah bagaimana kita ini yang berusaha membayar utang kita. Nah pertanyaannya begini, pada kelahiran kedua kalau seseorang itu berbuat dosa lagi, terus bagaimana? Ya kamu harus lahir yang ketiga. Tapi kalau pada kelahiran ketiga kita nambah lagi hutang, gimana bayarnya? Harapan kita adalah apa? Orang-orang yang percaya pada reinkarnasi adalah waktu kelahiran kedua dia tidak berbuat dosa, dia bayar dosa sebelumnya. Pada kelahiran ketiga dia tidak berbuat dosa, dia bayar dosa pertama dan dosa kedua. Tapi bagaimana kalau manusiawi kita, daging kita ini berdosa setiap waktu? Nah disinilah saudara kita menemukan bahwa reinkarnasi itu tidak bisa menyelesaikan dosa. Hanya bisa diselesaikan oleh siapa? Oleh seseorang yang tidak berhutang. Siapa dia? Yesus Tuhan. Nah kemudian saudara yang ketiga adalah karena usaha manusia itu tidak pernah cukup. Jadi saudara jangan berpikir bahwa kalau dosa itu dibayar dengan perbuatan baik kemudian lunas. Nggak bisa. Kenapa saya bilang begitu? Karena begini saudara. Seseorang berbuat amal itu dari dosanya. Bukan dari kebenarannya. Benar nggak? Jadi bagaimana mungkin saudara kita membersihkan sebuah air yang kotor dengan menambah air yang kotor pula. Kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang bersih dari apa? Dari natur dosa kita. Yesaya berkata apa? Bahwa kesalehan manusia seperti kain kotor. Nah bagaimana mungkin dengan usaha manusia yang terbatas ini dia bisa menyelesaikan dosa? Sama seperti orang yang jatuh ke lumpur hisap dan kemudian dia tarik rambutnya dan dia bisa keluar dari lumpur hisap itu. Pernah Anda berpikir kayak gitu saudara? Apakah bisa? Enggak mungkin bisa. Harus ada orang yang mengeluarkan dia bukan karena usahanya. Jadi kalau saudara berdoa, saudara jadi baik, Anda berbuat benar, Anda beragama, itu tidak cukup untuk menyelesaikan dosa. Itulah sebabnya kenapa Tuhan yang harus menyelesaikannya. Yang keempat saudara adalah karena tanpa penyelesaian manusia, maka hidup kita akan ada dalam satu siklus tanpa akhir. Jadi kita akan terjebak di dalam hukum karma dan reinkarnasi yang terus menerus. Dosa, rasa bersalah, usaha manusia, gagal, ulang lagi dosa, rasa bersalah, usaha manusia, gagal lagi, ulang lagi saudara. Terus sampai mungkin 1000 siklus, sampai 1 juta siklus. Jadi kebayang saudaraku, betapa pentingnya salib. Ya, itulah poros dari iman kita. Itulah poros dari apa? Pusat dari iman dan kepercayaan kita. Saudara mau coba apapun, Anda bisa berusaha jadi baik, tapi saudara tidak pernah menyelesaikan dosa. Kalau saudara bilang, Pak saya ikut Tuhan, kenapa hidup saya kok
tidak kaya Pak? Karena memang bukan tujuan Yesus mati untuk Anda kaya. Pak, kenapa Pak saya ikut Tuhan, saya memberi semuanya Pak, tapi kenapa usaha saya tidak berkembang? Karena memang Tuhan tidak pernah mati untuk usahamu berkembang. Karena setan dan dunia bisa memberikannya. Yang tidak bisa dibayar oleh manusia, yang tidak bisa diberikan oleh setan adalah penebusan dosa. Dan Yesus yang harus menyelesaikannya buat kita. Amin. Itulah sebabnya kenapa butuh salib. Coba saudara perhatikan saudara, ketika dia mengatakan it is finished, coba kita lihat gambar ini, ya. Ini adalah sebuah cara satu-satunya. Tidak bisa dia pakai yang lain, saudara. Cara satu-satunya adalah apa? Adalah melalui salib. Karena bagaimana mungkin Tuhan yang adil ini, saudara, hanya sekedar memberi perintah dari sorga. Pokok udah lunas, nanti saya yang bayar. Loh terus, Anda ingat tidak saudara? Upah dosa ialah apa? Maut. Apakah dengan sekedar memerintahkan kepada manusia atau kepada setan atau kepada dosa, mulai hari ini dosanya si A lunas. Terus mana bayarnya? Mana konsekuensinya? Lunas dengan apa? Lunas karena saya menjaminnya. Lunas karena saya bayar. Tuhan bayar pakai apa? Ya pakai perkataan saya, pakai Allah saya. Nggak bisa. Harus dibayar dengan maut. Tapi bagaimana bisa dengan maut? Wong Allah nggak bisa mati kok. Dia harus jadi manusia yang bisa mati. Karena yang berdosa daging, yang bayar harus daging. Paham ya saudara ya? Jadi sehingga kita mulai mengerti saudara bahwa tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa salib. Tidak ada tetelestai tanpa salib. Dan salib ini adalah sebuah wujud dari apa? Dari sebuah gambar dan sebuah wujud dari kasihnya Tuhan, saudara. Dia mengambil posisi kita. Pak, kalau dosa di dalam daging dan harus dibayar oleh daging, saya bisa dong Pak bayar dosa anak saya. Bisa, asalkan Anda memenuhi syarat. Apa syaratnya? Anda tidak punya dosa asal, Anda tidak punya dosa perbuatan. Itu syaratnya. Anak domba tak bercelah. Oh kalau dosa perbuatan Pak, saya hidup saleh Pak. Tidak pernah berbuat dosa. Baik pikiran, mata, telinga, perkataan, semuanya suci. Oke, mungkin Anda bisa hidup kayak begitu saudara. Tapi dosa asal bagaimana? Ya nggak bisa Pak, oh dari Adam dan Hawa saya sudah berdosa. Ya nggak bisa, nggak memenuhi syarat. Terus Tuhan Pak, kok bisa memenuhi syarat? Iya saudara, karena benihnya dosa asalnya tidak ada. Kok bisa tidak ada? Karena dia dilahirkan dari benih Allah sendiri. Seorang perawan dibuahi oleh Roh Kudus. Apakah dia punya dosa asal? Enggak. Kita punya. Dari mana? Benihnya Adam. Adam terus turun sampai kepada nenek moyang kita, sampai kepada siapa? Sampai kepada orang tua kita, sampai kepada kita, sampai kepada anak-anak kita. Semua kita punya benih dosa. Tidak layak untuk menebus sesama kita. Tidak layak untuk menebus dosa. Tapi Kristus tidak punya dosa asal. Dosa perbuatan, Alkitab mencatat saudara. Dia adalah imam besar agung kita yang tidak berbuat dosa sekalipun dia menjadi manusia. Dosa perbuatan tidak ada, dosa asal tidak ada. Ini dikorbankan sebagai bayaran dari dosa kita. Itulah sebabnya kenapa salib itu punya kuasa. Itulah sebabnya kenapa salib itu saudara bukan hanya menjadi simbol apa? Simbol penderitaan, tapi juga menjadi simbol penyelesaian. Jadi hari ini saudara jangan anggap enteng Jangan anggap enteng salib. Ya, jangan hidup itu saudara hanya hidup supaya Anda diberkati Tuhan. Tapi saudara harus hidup di dalam satu pengertian bahwa Bahwa saya ini ditebus bukan karena perbuatan saya. Tapi saya ini ditebus oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah mati buat saya. Itu penting. Makanya Paskah itu sebenarnya lebih punya banyak arti daripada Natal. Benar gak? Jadi kita itu saudara, kalau saudara hidupi salib. Bukan hidupi Natal. Yesus lahir di hati. Tapi salib itu bicara tentang apa? Yesus mati buat kita. Itulah pelunasan. Ya,
Nah Pak, gimana caranya Pak sekarang Pak, setelah saya mengerti ini, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harusnya hidup? Coba kita lihat sama-sama saudara. Yang pertama adalah, cobalah kita hidup bukan sekedar kewajiban, tetapi kita hidup di dalam hubungan. Kita harus memahami ini saudara. Bahwa apa? Banyak orang Kristen itu hidupnya setelah dia percaya sama Tuhan, oh saya harus berdoa, saya harus memberi, saya harus beribadah. Kata harus itu harusnya jangan muncul di hati kita. Tetapi sebuah kata kerelaan, sebuah kata hubungan, sebuah ungkapan cinta. Anda datang ke gereja bukan karena hitung, minggu ini saya hadir, minggu depan tidak perlu, minggu depan tidak perlu, minggu ini lagi hadir, oh sudah lumayan nih, ya saya sudah lumayan ini. Ini bukan perintah. Anda akan datang kalau Anda cinta. Benar enggak saudaraku? Saya memberi udah banyak nih, ya udah berapa ribu tuh, udah berapa juta tuh saya berikan, udah berapa triliun saya berikan. Ya udah cukup lah, masa akan diberikan terus? Tidak pernah dihitung kalau sebuah hubungan. Kita harus hidup di dalam apa? Dalam sebuah hubungan bukan karena sekedar apa? Sekedar kewajiban. Jadi sebuah hubungan cinta, jadi sehingga apa? Kita tetap berdoa, tapi bukan jadi beban. Kita tetap memberi, tapi bukan jadi beban. Kita baca firman, tapi bukan karena tugas. Tapi karena apa? Karena sebuah hubungan. Ini harus benar-benar kita pahami, saudaraku. Karena kalau tidak, kita tidak akan pernah mengerti tentang makna tetelestai. Orang yang hidupnya memahami bahwa Tuhan sudah menyelesaikan dosanya, akan hidup dengan cara ini. Bahwa kita hidup di dalam hubungan. Kita hidup bukan sekedar sebuah kewajiban. Kita menikah, kita harus sadar bahwa kita dicintai dan kita mencintai. Baru bisa Anda hidup dalam sebuah hubungan pernikahan. Kalau hanya disuruh orang tua, ya udah kamu harus kawin, umurmu udah berapa, harus menikah. Dipaksa kawin paksa begitu saudara. Ya Anda akan hidup karena kewajiban. Tapi kalau saudara punya hubungan, maka hubungan itu yang akan membuat pernikahan itu menjadi pernikahan yang menggairahkan, pernikahan yang bahagia. Sama pula kita dengan Tuhan. Jadi saudara jangan karena takut loh ya, Anda datang ke gereja. Takut tokomu tidak laku, takut tendermu tidak berhasil, takut usahamu semua gagal. Enggak, kita datang kepada Tuhan karena aku mencintai dia. Ditolong ataupun tidak, aku tetap mengasihi Tuhan. Ini harus kita punya saudaraku. Supaya apa? Supaya tetelestai, penyelesaian dan pelunasan yang Tuhan kerjakan di kayu salib, itu benar-benar membebaskan kita. Yang kedua saudara adalah, hiduplah di dalam apa? Di dalam kasih karunia. Bukan dari diri sendiri. Orang yang mengerti tentang salib itu begini cara pemikirannya saudara. Bahwa apa yang saya lakukan hari ini, apa yang saya alami hari ini, itu bukan karena saya. Tapi karena kasih karunia. Harus kita paham ini saudara. Makanya saya selalu bilang kepada saudara, berkali-kali saya ingatkan kepada kita. Kita ini modalnya bukan satu loh. Kita ini mungkin modalnya bukan juga nol. Kita ini modal kita minus. Kenapa? Karena kita dikasihi selagi kita berdosa. Oke saudara? Jadi kalau saudara sudah yakin bahwa hidup kita ini dari dia, oleh dia, dan untuk dia, maka Anda harus hidup dalam kasih karunia. Supaya saudara, nanti waktu Anda diangkat Tuhan tinggi, Anda tidak sombong. Kenapa? Karena saudara berkata, aku memang gak punya apa-apa. Kalau saya berhasil, itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Karena modal kita itu bukan nol, tapi minus. Jadi kalau saya ditambahkan 1, itu sudah syukur. Kalau saya dapat 2, waduh tambah lagi bersyukur. Kalau saya dapat 10, waduh saya akan jadi berkat dimanapun saya ada. Kenapa? Karena itu adalah sebuah bonus. Ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Bagaimana Pak kalau dia seandainya tidak mendapatkan apa-apa? Hiduplah di dalam kemerdekaan, bukan di dalam perbudakan dosa. Jadi ketika kita menyadari bahwa tetelestai itu sudah dikerjakan, kita menyadari bahwa pelunasan sudah dikerjakan, sudah selesai, maka kita harus hidup bukan lagi di dalam perbudakan dosa. Ya, kalau dulunya kita terbelenggu,
kita tidak mampu melepaskan, sekarang bukan tidak mampu, tapi kita tidak mau. Benar nggak, saudaraku? Saya pernah ketemu seseorang, dia bilang, saya ini Pak, punya ketergantungan, keterikatan dengan perselingkuhan. Saya bilang, tidak. Kalau kamu bisa melepaskan diri dan kamu menyadari tentang karya salib, seharusnya kamu tidak terikat, tapi kamu mengikatkan diri. Dia kaget, saudara. Kok bisa begitu? Saya bilang, iya. Karena orang di dalam Kristus harusnya adalah orang-orang merdeka. Kalau kamu mengikatkan diri, ya kamu terikat. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa ngelepasin kamu. Saudara harus berjalan di dalam satu kemerdekaan rohani, bahwa kita ini bukan lagi budak dosa. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka, saudaraku. Amin. Hidup kita ini, ya, ketika kita dilepaskan oleh Tuhan, ketika kita dibayar oleh Tuhan, iblis tidak bisa nagih kita apapun. Iblis tidak bisa ngomong kepada kita tentang semua kesalahan dan semua hukuman yang ditimpakan kepada kita. Nggak bisa. Kita harus percaya dan kita berkata, Tuhan yang sudah menyelesaikannya bagiku. Kalau ada di antara kita hari ini yang berusaha untuk menyelesaikan dosanya tanpa Roh Kudus, maka saya mau bilang semua usaha manusia akan sia-sia. Tapi kita harus punya satu keyakinan, saudara, bahwa apa? Tuhan adalah Allah yang sudah memerdekakan kita. Amin, saudaraku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, que es la vía del dolor, como vieja vino Cristo, Rey y Señor. Y fue él quien quiso huir por su
Dad. Maafkan. Saudara, Tetelestai itu membawa kita masuk ke dalam Tuhan. Kita yang dulunya di luar, saudaraku, dibawa masuk ke dalam penebusan. Saya melihat di sini ada Pak Herman. Saya lihat di sini ada Richard. Saya melihat diri saya di salib ini. Saya lihat anak-anak saya. Saya lihat Brigit di situ. Semua kelemahan, semua dosa, dari yang jauh dibawa masuk. Karena Tuhan pernah berkata, it is finished. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mari bangkit berdiri sama-sama. Tanta via dolorosa all the way to Calvary. Sembah Dia. Dia masih. Yang jauh sudah menjadi dekat. Yang di luar sudah dibawa masuk ke dalam. Yang berdosa sudah dibayar dosanya. Yang berhutang sudah dilunasi. Yang mati sudah dibangkitkan. Yang terkutuk sudah diberkati. Dia masih. Haleluya, 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 haleluya. Dialah masih. Saudara buka mata saudara, perhatikan. Kemarin sore saudara ketika saya ada di depan komputer, Roh Kudus bicara kuat sekali di hati saya. Ada satu seperti sebuah ingatan tentang sepasang mata. Saya bilang, Tuhan maksudnya apa? Roh Kudus bilang begini saudaraku. Ketika Yesus diserahkan pada malam itu, ada dua pasang mata berjumpa. Mata Tuhan dan mata Petrus. Mata itu melihat kedalaman hati Petrus. Dan Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali, dia tahu dia tidak layak. Tapi pada waktu itu saudara, Yesus melayakkan dia. Dan Tuhan mau bilang lewat pandangan matanya, yang tidak layak, aku sudah layakkan.
pandang dua mata ini hari ini masuk di dalam hati saudara. Mungkin engkau berkata, Tuhan aku tidak layak. Ada banyak kesalahan. Ada banyak penolakan. Tapi izinkan mata itu menembus sampai hatimu. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang aku tidak bisa bayar. Tidak ada kesalahan yang terlalu sulit untuk aku ampuni. Sambil tutup mata kita. Kalau itu saudara, engkau bisa angkat tangan saudara. Kalau engkau mau berkata hari ini, Tuhan terima kasih untuk penebusan-Mu. Kalau hari ini engkau mau berkata, Tuhan ini hidupku. Jangan lagi merasa engkau tidak layak. Jangan lagi bilang kenapa aku dikorbankan. Karena Yesus yang berkorban. Jangan lagi bilang kenapa aku ditolak. Karena Yesus yang ditolak. Jangan lagi bilang kenapa aku yang difitnah. Karena Yesus yang difitnah. Dia sudah bayar semuanya. Dan dia berkata, sudah selesai. Sambil engkau tetap angkat tangan yang samping kiri kanan saudara. Kalau engkau lihat saudaramu sedang mengangkat tangan, taruh tangan di bahunya, doakan dia, doakan dia. Supaya hari ini benar-benar kita mengalami Tuhan. Bukan hanya sebuah event, tapi benar-benar sebuah perjumpaan yang mengubahkan. Saudara, datanglah sama Tuhan dengan pertobatan. Tinggalkan semua kesalahan, tinggalkan semua kegagalan. Bilang sama Tuhan, aku mau minta ampun sama Tuhan. Tuhan membersihkan, Tuhan menguduskan. Ya masih, ya la masih, ya masih, ya masih. Ya mari kita sembah Dia, biar Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Biar Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Rasakan kuasanya, rasakan kasih-Nya. Tuhan, kami taruh tangan kami di hati kami, supaya hari ini adalah hari pertobatan kami. Supaya hari ini Tuhan adalah hari di mana kami mengambil sebuah komitmen yang baru. Bahwa Tuhan mulai hari ini Tuhan, kami ingin menyediakan hati kami untuk Tuhan. Kami ingin sungguh-sungguh berjalan di dalam kebenaran. Kami ingin sungguh-sungguh meninggalkan dosa. Karena kami bukan lagi budak dari dosa. Kami adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kami bukan lagi orang-orang yang diikat dan terbelenggu. Tapi kami sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa. Supaya seluruh jemaat kami hidup di dalam anugerah kasih karunia oleh karena salib itu. Karena salib sudah mengerjakan sampai tuntas kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami hidup seperti yang Tuhan mau. Kami berjalan di dalam kebenaran. Tapi pada dasarnya Tuhan, hutang dosa kami sudah dibayar. Kami tidak mau lagi terbelenggu. Kami tidak mau lagi Tuhan dibawa dan diikat di dalam kutub. Tapi kami ingin berjalan di dalam kebenaran demi kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara, mari kita angkat roti ini, kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Sambil kita angkat roti ini ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Percaya ke saudara bahwa roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan kita. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini ke atas, saudaraku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah darah, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percaya ke saudara bahwa anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sudah menebus dosa kita. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang baik. Mari buka tangan kita, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa berita salib bukan hanya bicara tentang pengorbanan. Berita salib bukan hanya bicara Tuhan tentang penebusan dan kematian. Tapi Tuhan, berita salib juga bicara tentang kebangkitan. Kami percaya Tuhan bahwa kalau Engkau bangkit, Engkau akan mengerjakan perkara-perkara hebat dan dahsyat. Biarlah Tuhan pengertian ini dan pewahyuan ini Tuhan Engkau sampaikan pada hari Minggu nanti. Supaya benar-benar Tuhan kami menyadari Tuhan bahwa kami punya Tuhan bukan hanya berkorban, bukan hanya membayar dosa kami.
dan kemudian mati, tapi Dia Allah juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Tuhan, biarlah anugerah kasih setia Tuhan dan bahkan kehidupan yang terus dikuduskan oleh Tuhan, kehidupan yang terus mengerjakan keselamatannya, kehidupan yang menyadari bahwa Allah adalah Allah yang membayar dosa dan kami hidup di dalam kasih karunia. Biarlah turun dalam hidup kita, memberkati hidup saudara, memberkati rumah tangga saudara, memberkati kehidupan anak-anak saudara, memberkati pernikahan saudara, sehingga seluruh hidup kita adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saudara-saudaraku, bawalah pulang segala berkat dari Allah dan Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. God bless you, Tuhan berkati.